Astaga. Apaan sih? Instastory gue lihat viewersnya 1K. Lihat tuh. Oh, ini kenalin, ini Mas Narto yang punya vilanya. Saya penjaganya aja. Oh, Monggo, saya antar ke vilanya. oh ya udah, makan dulu. Saya udah kenyang, Mas. Nggak, maksudnya saya mau makan dulu sama teman-teman. Ya. Di sini gue berperan sebagai Devon. Devon itu adalah koordinator dari mereka berlima, koordinator perjalanan yang ngurusin semuanya lah dari A sampai Z itu semuanya Devon yang bantu ngurusin dan mencarikan sarana dan prasarana. Perbedaannya sih sebenarnya semua produksi itu sama ya, maksudnya ya dari segi prosesnya ya kita semua mengalami proses reading dulu. Dari reading kita ada workshop dulu untuk kalau misalnya memang ada adegan berat dan mulai proses syuting gitu. Prosesnya sih nggak beda dan nggak jauh beda juga sama film horor yang lain juga kok. Tapi yang membedakan mungkin di sini adalah cerita, ensemble pemain, terus waktu syutingnya berapa lama, terus kendala-kendalanya mungkin ada juga sih perbedaan. Pertama kali itu aku mengawali karirku sebagai model. Itu dulu di Medan sering ikut lomba fashion show, lomba catwalk gitu, dan dulu umur 6 tahun, sekitar 2 tahun ikut lomba model gitu, akhirnya ke Jakarta. Di umur 8-9 tahun aku ke Jakarta untuk mencoba dunia entertain, yang dimana awalnya sebenarnya niatnya mau nemenin kakak dulu, dia mau jadi pramugari, tapi di tengah perjalanan nggak jadi, and then kata guruku Om Andika yang di Medan, tempat aku belajar pertama kali, ngomong ke mama kalau sayang banget sekalian aja dicobain dunia entertain di sana, siapa tahu beruntung gitu, siapa tahu ada respon baik gitu. Akhirnya dicoba, ikut iklan di Medan, ikut iklan di Jakarta, tapi sebelumnya itu lomba model dulu di Jakarta, ketemu sama satu agensi yang bilang, "Mama anaknya lucu deh," gitu, "coba ikut casting," gitu. Ikut casting, pertama kali inget itu iklan bumbu penyedap, alhamdulillah langsung syuting gitu. Ya baru tuh dimulai tuh proses karirku sampai akhirnya aku gabung boyband udah selesai, baru aku full time as an actor sekarang. Alasan khusus, satu-satunya alasan yang aku punya kenapa aku memilih acting adalah karena aku cinta acting. Aku memang suka memberikan emosi, memberikan apa yang aku rasa ke penonton, itu aku suka banget. Dan acting adalah media yang paling tepat, film, series, FTV, sinetron adalah media yang paling tepat untuk kita. Menurutku itu media yang paling tepat untuk kita memberikan dan mengeluarkan apapun yang kita rasakan. Jadi emang sama mama itu dari dulu emang nemenin aku. Sekarang mungkin udah mulai kakak yang nemenin, mama udah banyak istirahat di rumah. Tapi ya dari dulu memang selalu sama mama, jadi sambil kerja, kalau misalnya ada waktu free bentar, kita keluar berdua mungkin atau bertiga sama kakak, berempat, ya kita makan gitu. Karena memang aku selama perjalanan karirku ya yang nemenin aku selalu keluarga. Gitu sih jadinya ya, alhamdulillah lumayan banyak queue time bareng sama keluarga. Untuk pendidikan sih aku alhamdulillah lumayan stabil. Waktu SMA juga kebetulan SMP dan SMA aku SMP homeschooling. Terus SMA aku juga sekolah swasta dan dimana mereka ngedukung banget. Ada muridnya yang memang berkecimpung di dunia perfilman dan entertain itu sih. Jadi alhamdulillah lancar, tapi ya palingan ada tugas apa itu aku minta bantuan sama temenku untuk bantuin soalnya seperti apa gitu. Kalau misalnya memang aku ketinggalan materinya, aku tinggal chat sama gurunya atau aku chat temanku yang memang udah ngerti dulu materinya biar ngajarin aku juga gitu sih. Kesulitan sih pasti ada ya, maksudnya ngejalanin apalagi aku juga cuman manusia biasa yang pasti ada masa capeknya juga, itu ada semua. Tapi ya
balik lagi aku enjoy sih, karena aku enjoy jadinya nggak terlalu memikirkan hal itu dan nggak terlalu diambil pusing lah gitu. Yang penting selama aku tidak diganggu gitu, maksudnya selama kesenangan aku nggak diganggu, aku akan ngerasa hidup aku akan baik-baik aja gitu ke depannya insya Allah. Ya jadi temen yang seumuran gitu kan, ya seneng sih maksudnya karena dari dulu aku pas kecil emang aku banci kamera banget dan aku suka, I love being pusat perhatian sih. Jadi orang senang ketawa atau terhibur sama apapun yang aku buat gitu, dan ya nggak kalau sekarang tuh nggak segitunya gitu, tapi ya sekarang tuh aku senang ketika orang ada yang menonton karyaku atau mendengarkan lagu yang aku keluarkan atau ikut serta dalam proses aku berkarir gitu sih. Aku senang sih, bahagialah, emang ini hal yang aku suka juga. Harapan akunya, ya kalau akunya berharap semoga aku akan terus berada di dunia entertain ini sampai ya selamanya, selama yang Allah kasih rezekinya seperti apa sih gitu. Karena kalau aku sih ngarepnya ya pengennya terus-terusan ada gitu. Dan ya balik lagi karena memang aku cinta sama dunia entertain, terlebih acting gitu ya. Aku memang sayang banget sama acting, dan kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk berkarir sampai aku umur 50, 60, 70 nanti ya why not gitu. Aku akan tetap berkarir, aku akan tetap belajar di dunia entertain, apalagi di dunia acting gitu sih. Target khusus ya aku pengen orang bahagia sama apa yang aku berikan dari segi perfilman gitu sih. Maksudnya aku pengen menyenangkan orang-orang aja itu sih sebenarnya, apapun. Tapi proses seperti apanya, selama itu halal, selama itu baik, ya itu aku akan menjalanin semuanya aja. Yang penting bisa bikin orang nyaman, bisa bikin orang suka, dan bisa menjadi tontonan yang memberikan tuntunan juga sekaligus gitu. Yep, kemarin ditanya sih, kayaknya aku pengen ngerasain gimana berperan jadi seorang dokter. Aku juga pengen main film action, full action yang memang menjalani proses berbulan-bulan, habis itu kita baru syuting, itu aku pengen sih ngerasain kayak gitu. Oh, pancingnya ya ada, ngelihat kalau dokter aku ngeliat dari drama-drama Korea gitu kan, kayak mereka tentang dokter-dokter aku suka banget gitu, karena ngelihat mereka apa ya, sangat pintar, yang kelihatannya bisa memainkan perannya dengan kalem dan dengan deadly gitu-gitu kan, yang ngelihat mereka apa ya, mereka benar-benar bisa nge-convince aku sebagai penonton kalau gue beneran dokter lo nggak percaya, lo nonton ini. Gue kelihatan gue dokter beneran di sini, dan gue percaya gitu tanpa tahu backstory-nya si orang aslinya tuh, padahal ternyata orangnya konyol yang juga bla 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 begajulan, tapi pas dia acting dia nunjukin kalau I show my quality, ini dia nih gue sebagai aktor. Keren kan gue jadi aktor, jadi dokter gitu. Kalau action ya kayaknya hampir semua orang yang pengen main action, salah satu pemantiknya adalah film The Raid nggak sih? Ya, The Raid itu di Indonesia yang bikin film action dengan kolaborasi sama sutradara dari luar negeri juga. Tapi dari film The Raid itu membuka mata banyak banget orang. Salah satunya aku, ngebuka mata kalau kita orang-orang Indonesia nggak kekurangan sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat film action menjadi sangat baik, bahkan menjadi salah satu film yang luar biasa dan bisa bersaing di dunia internasional gitu sih. Ada ya, itu kita semua kayaknya mungkin semua aktor akan punya impian itu. Maksudnya bukan cuman aktor gitu, tapi semua profesi pasti ada berharap semoga ya kayak Mas Ivan juga kan, kita media pasti juga pengen medianya mendunia, pengen dikenal sama orang banyak, pun sama aku juga sebagai aktor pengen dikenal sama orang banyak. Tapi ya aku pengennya selain bisa main di luar negeri, tapi pengen juga film-film Indonesia, terlebih utamanya itu sih. Pengen banget film-film Indonesia dengan genre apapun bisa disebarluaskan ke luar negeri, dan orang luar negeri tahu kalau kita Indonesia
punya sumber daya, punya pemain-pemain aktor-aktor yang hebat yang bisa kita lihat sekarang. Ada teman-teman aku yang sangat banyak main di film-film yang memang kualitasnya sangat luar biasa gitu sih. Aku pengen orang luar melek kalau Indonesia kita juga keren-keren. Kalau potensi Indonesianya tersendiri aku sangat yakin ya, ngelihat kualitasnya makin lama makin banyak orang-orang yang cukup idealis dalam memilih sebuah cerita gitu kan. Banyak juga produser dan sutradara yang memang makin lama makin berkembang. Terus penulis-penulis muda yang seumuran-seumuran aku yang dimana mereka udah otaknya udah encer banget, udah bisa nulis dengan cerita-cerita yang out of the box tapi masih bisa diterima oleh akal gitu. Ngelihat teman-teman aku yang aktor-aktor seangkatan aku, teman-teman baik yang lebih muda, ada juga yang lebih tua yang memang mereka kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Dan bagaimana mereka mendeliver karakter itu, ya itu aku pengen banget jadi kayak teman-teman aku itu sih, luar biasa. Mungkin di antara orang-orang yang nonton video ini ada juga beberapa orang tua yang mungkin ada juga yang nggak setuju mungkin sama jalan anaknya yang mungkin memilih menjadi aktor. Tapi kalau aku berbicara sebagai seorang anak ini ya, aku nggak pernah jadi orang tua gitu ya, belum merasakan. Aku mungkin pesan yang bisa aku sampaikan buat para orang tua agar kita harus ngikutin minatnya anak sih. Maksudnya ada juga beberapa orang tua yang pengen anaknya jadi seorang aktor, seorang entertainer, tapi anaknya nggak mau. Nah, kita sebagai para orang tua, ya kalau menurut aku diikutin aja selagi itu positif. Menjadi seorang aktor adalah sebuah kegiatan yang positif menurut aku. Penyaluran emosi itu bisa jadi acting adalah sarana healing yang paling mudah untuk kita lakukan. Selain kita harus liburan yang dimana kita harus ngeluarin kocek apa segala macam uang berapa banyak, tapi acting itu juga salah satu sarana yang paling gampang kita akses untuk gue pengen ngeluarin emosi ini, gue lagi sedih, ayo kita tuangkan lewat acting. Gue lagi bahagia, ayo kita tuangkan lewat acting. Gue lagi kecewa, ayo kita tuangkan lewat acting. Itu kita bisa merasakan apapun dan bisa mengeluarkan apapun yang kita rasakan selama itu di dunia acting. Dan pesanku buat para adik-adik ya, buat teman-teman yang mau mencoba dunia keaktoran, jangan pernah berhenti belajar. Dunia aktor ini sangat luas, dunia perfilman sangat luas, tapi bisa dibilang juga sangat sempit. Di waktu yang sama sangat sempit juga. Kita bisa belajar dari siapapun orangnya, mau dia lebih muda, mau dia lebih tua, kita bisa belajar. Dan tetap down to earth, jangan pernah nganggep kita yang terbaik, karena di atas kita tuh masih banyak banget, ratusan bahkan ribuan orang yang punya talenta yang jauh lebih baik daripada kita. Stay down to earth, attitude dijaga, dan jangan pernah berhenti belajar gitu sih.